Dan ini enten apa Mas? Kok diketoki? Gak payu. Ya. Nih. Kalau teman-teman mau melihat, ini jagung manis ya. Jagung manis. Jagungnya bagus. Nih. Sehat, normal ya. Karena perjuangan awal kita juga luar biasa. Nih. Kami bukan tidak bersyukur. Kenapa saya rajang? Mau saya buat pakan sapi. Ya. Per hari ini jagung manis hanya sekitar 900. Malah saya dengar 700 sama 700. Bayangkan. 700 Rp700 nih. Saya potong-potong untuk pakan sapi. Ya. Kita nggak bisa berbuat banyak karena memang ya kita nggak tahu permasalahannya ada di mana. Tapi prediksi saya dengan Pak D. Mahfud, ya sampai kita siram pakai sibel tiap hari, pagi, sore, malam gitu kan. Kualitas jagung juga super, paling sekilo isi 3. Sesek nyesek dada kita itu ya, ketika melihat perjuangan dan hasil yang luar biasa. Ternyata hari ini sayur nggak laku, tomat cuma 500, kolbis, hampir semua jenis sayur kecuali buah, semangka dan melon. Hari ini pun jagung manis kena imbas. Pada teman-teman bisa lihat nih ya, kualitas daripada jagung kita. Setelah lolos dari tikus, setelah lolos dari ulat, itu kan. Nih, kamu lihat. Ini pas nih, hari-hari ini kita panen. Ya, hari-hari ini kita panen. Ya, 1 kilo 3, 1 kilo 4. Sebuah perjuangan yang luar biasa yang dilakukan kita ya, Pak D. Mahfud, Cacap sendiri ya. Untuk menyiram pakai sibel karena kita sudah punya sibel sumur bor, sumur artetis. Tapi faktanya hari ini jagung nggak laku. Makanya bukan masalah tidak bersyukur teman-teman sekalian. Gitu kan? Babat semua nanti. Apa ora rugi Mas? Ini bukan masalah rugi dan tidak rugi. Kalau dibilang rugi, rugi. Tapi ketika perjuangan kami hanya dihargai dengan Rp700, ya lebih baik tak makankan sapi. Untung kita punya sapi, gitu kan? Untung kita punya sapi. Ya, buat teman-teman yang mau ngambil jagung manis silahkan. 10 Muharram nanti mungkin kita lebih baik bagi-bagi aja lah. Biar tetangga kanan kiri, anak-anak pondok, anak-anak kita biar merasakan. Kalau masalah rugi-rugi, tapi ya inilah jeritan hati kami, gitu kan? Ya mungkin Pak D. Mahfud sama saya di lanjut ke John ya, balik jagung ya, coba dimakan nih, manis ya, pas ya, kan? Karena dia juga sebangsa mamalia dan karnivora, apa aja mau dia. Oke. Ya. Ini adalah bubuk setia ya, saksi bisu perjuangan-perjuangan kita, Brambang, Horti dan lain-lain. Hari ini bisa dilihat di sana nih, syuting ke sana nih, jagung kita. Ya kan? Luar biasa. Tapi saya coba mencari satu solusi dengan Pak D. Mahfud, kira-kira planningnya seperti apa atau lebih baik bagaimana ya, karena saya adalah Pak D. Mahfud, Pak D. Mahfud adalah saya, gitu kan. Keliling NKRI, tugas dari UGM dan lain-lain ya, biar Pak D. Mahfud kira-kira seperti apa maunya dan solusinya. Pripun Pak D?
jadi gini kan Mas, kalau nilai jual sekian ya mau ndak mau tetap kita terima, tapi kan gini enggak caranya nerimanya ya enggak 100% ikhlas. Bohong kalau ikhlas itu bohong. Ya. Siapa bilang ikhlas? Paling tuh target saya sekalian, apalagi ini bulan-bulan Muharram Mas ya. Paling nanti cita-cita saya, dan saya pun sudah berunding sama nyonya saya, kalian mbok wedok Mas, pokoknya ya raketang rong karung ya sekitar 2 kintalan lah, mungkin tak kasih teng pondok-pondok. Lah ngapain mau dijual ya ndak, ora kena nggo tambel butuh, modal aja ndak balik loh Mas. Paham maksudnya orang kena ketambal butuh ya teman-teman di Jakarta ya. Nggak bisa untuk modal untuk kebutuhan itu nggak bisa gitu loh. Untung kita punya sapi, ya. Untung kita punya hewan. Ya Seharusnya ini kan nganu Mas, kalau memang harga normal kan paling enggak kan 8 juta laku. Masa dinilai 1.500.000 apa enggak lucu? bayangin 1.500.000 ya kan. Jadi 700. Padahal kemarin kita di Semarang harga jagung bakar itu nggak ada penurunan, di mall juga nggak ada penurunan. Yang salah siapa gitu kan? Kita mau menyalahkan siapa? Pemerintah hendak lah. Kita ini rakyat kecil, ya kan? Yang salah siapa? Yang salah kita. Kenapa kita mau jadi petani kan gitu? Tapi sebagai rakyat kecil, ya, kami cuman berharap, kami nggak protes, kami nggak ngeritik gitu kan? Yang kritik itu sesuatu yang biasa menurut saya, tapi kalau hari-hari ini kritik ya capek gitu kan. Kita rakyat kecil, kita punya pimpinan gitu kan. Selama ini memang bantuan pemerintah sudah luar biasa, untuk petani itu sudah luar biasa. Bantuan berupa pupuk, benih, alat-alat pertanian gitu kan. Tapi nasibnya petani itu ketika panen itu nggak punya bolo. Ketika mau tanam itu bolone banyak, bolo sing ngutangi ya kan, dari pihak finance, bank, bolo sing dari obat-obatan. Ini petani banyak, bolone akeh. Pokoknya kemarin kan nganu Mas, ini kan udah di survei sama penebas. Lah kok cuman segitu ya? Saya berunding sama istri saya, udah gini aja Bu, ini aja ndak kembali modal, dan bagaimana kalau kesempatan ini ya mungkin aja ya, mungkin ada manfaatnya juga, ada sesuatu lah Ya, ketidakikhlasan. pokoknya saya mau saya bagi, terus pondok pesantren yang deket-deket lingkungan saya ini ya mau tak kirimin 2 karung gitu, biar merasakan. Semoga ketidakikhlasan kita itu membawa berkah. Ini bulan Muharram. Mungkin akan terpuaskan di situ Mas. Ya, secara lahir kita kecewa, tapi batin mungkin ya Mungkin terpuaskan. saya malah puas gitu. Ya. Saya sekarang lebih kurang kalau harga normal 8 sampai 9 juta loh Mas ini. Cuman 1.500.000 ya, apa nggak mending kita manfaatkan jalan ke situ. Nah, alhamdulillah nyonya setuju. Ya udah Pak, ikut saja sama Bapak. Ya. Saya nanti yang bertanggung jawab. Maka dari itu teman-teman tuh banyak. Kalian yang punya kebijakan, kalian yang punya kuasa, kalian yang bisa melihat, kalian yang bisa mendengar gitu kan. Nggak ada kita, kalian nggak makan gitu kan. Ya, tapi dengan kondisi seperti ini mungkin ketidakikhlasan kita menjadi berkah. Nanti akan kita bagilah ke tetangga kanan kiri, sebagian untuk makan sapi, sebagian untuk pondok pesantren. Nanti kita keliling, kita bagi-bagi. Kecewa, jelas kecewa. Nggak ada yang hadir ketika kita susah. Mungkin akan terobati ketika kita bisa mengasih itu Mas. Ya, Itu ada di benak saya. saya rasa saya setuju juga idenya Pak D. Mahfud, dan ya itu ide spontan aja lah, daripada Bener spontan Mas itu.
daripada Tidak nyugeh ada. ke bakul gitu kan, daripada nyugeh ke penebas yang memang setiap hari sudah kita sugeh ke dengan hasil pertanian kita. Ya untuk saat ini dalam kondisi terpuruk kita masih pengen berbuat untuk tetangga kanan kiri, untuk pondok pesantren, untuk panti asuhan lah. Besok kita ini luasan hampir 1 bau, setengah bau. Setengah bau itu normal kanan kiri ini paling tidak ya 15-16 juta lah dapat. Dapat 3 juta ya. Sebelah ini punya Pak Yo, punya teman kita laku 1.500.000. Kalau kita ndak, kita babat aja, kita bagi-bagi aja ya. Bapak Kokok Dirgantoro ada jagung nih, silahkan. Mau teman-teman di Jakarta mau merasakan jagung manis kita ya, ongkosnya mahal ke Jakarta itu kan ya, intinya dengerlah ya, jangan hanya bisa ngasih bantuan gitu kan, bibit, pupuk dan lain-lain, tapi bagaimana membuat satu kebijakan bayangkan Mas ya yang kira-kira ada pembelaan untuk petani gitu. Coba ini kalau kita hitung ini pasti 1 kilo Ya. pasti 1 kilo ini. Berarti kalau ini 1 kilo cuma 800, terus berapa satu ini? Ya. 250 perak lah. Sekian cuma 300 ribu rupiah. 300 rupiah. 300 rupiah. 300 rupiah itu di tempat bakaran jagung itu masih 2000, masih 3000, apalagi di Jakarta mungkin lebih kan satu jagung. Kualitas bagus. Sekali lagi saya buka, kualitas bagus. Istimewa. Nih. Mulus ya, pagi, siang, sore, malam gitu kan. Nih. Ini asisten kita nih. Ya, itu Asisten aja, kita Mas. nih seneng Nah. ini. Karena apa? Nggak ngarit dia, punya cadangan sekian luas ini ya. Nah, itu Mas, lihat itu, selang aja masih tergelar. Selang nih. Selang itu masih tergelar pagi, Itu air siang, listrik sore. itu. Ini karena nggak ada hujan, kita punya sumur, kita bela-belain tiap sore malam nggak tidur kita ngairi gitu kan. Oke, terima kasih buat siapapun, teman-teman dimanapun, mau pejabat, mau teman-teman sama petani yang nasibnya sama gitu kan. Kita nggak bisa apa-apa. Mungkin omongan saya juga nggak pengen pencitraan. Kita itu petani murni, ngapain pencitraan gitu kan. Kalau ada orang pencitraan ya itu sah-sah saja buat saya. Tapi bahwa didengar ya syukur, nggak didengar ya syukur gitu kan. Kita hanya pengen ketika supply and demand panen seperti ini sebenarnya planning kita tepat. Satu, prediksi kita musim kemarau, nggak banyak orang tanam sayur jagung manis. Ternyata ketika hasil luar biasa pun perhitungan masih meleset. Tapi perjuangan kita yang luar biasa sehingga sampai seperti ini, ya sudah. Kita tetap bersyukur pada Tuhan, pada Allah gitu. Bersyukur. Hanya mereka-mereka yang selalu memainkan peran membuat petani semakin terpuruk, petani semakin hancur. Jangan bermimpi meregenerasi pemuda petani gitu kan. Teknologi bisa gampang, tapi ketika urusan harga ini tidak ada yang kontrol, tidak ada yang peduli ya. Sekian dulu, kita masih di lahan ya, babat habis nanti si makan sapi sama kita Ini bagi-bagi, nunggu pekerja Mas. tinggal nunggu bekerja aja. Terima kasih ceritaan kami sebagai petani kecil dan rakyat kecil. Semoga kalian dengar apa yang menjadi derita dan jeritan kami. Apakah kami kapok? Enggak, petani itu kaya. Petani tetap kaya. Mau hancur, mau lebur, mau apa, dia tetap nanam ya. Kalaupun nggak kaya materi ya kaya hati lah. Kita masih kaya hati, besok kita panen, besok kita bagi-bagi. Oke, dari kebun kita sudah sampai ke kandang. Ini mungkin juga berkahnya
ya kan, musim kemarau, stok pakan nipis, ya. Sekali tempo lah mereka makan makanan enak. Nih. Ya. Kali tempo kita juga harus sayang sama hewan ternak kita, ya, biar musim kemarau yang biasanya sirami kering kita kasih nutrisi tinggi, ya, kita kasih gizi tinggi. Kali tempo. Kalau nggak punya ternak mas, terus bagaimana? Ya itu tadi kita bagi-bagi ke tetangga, tapi ini juga butuh perhatian. Sekali tempo makan makanan yang bergizi, jagung bener-bener jagung manis gitu loh. Kalau kebun biasa lah, tapi ini kebun sekaligus jagungnya. Kalau Karena- saya mengandalkan hasil panen sawah, terus anak-anak saya gimana? Ya itu, makanya kita harus jadi petani yang cerdas. Ketika kita terpuruk, kita juga harus siap. Dopengnya gua gini ki. Ya, ini adalah bagian dari keluarga kita, backup kita. Ketika terjadi sesuatu, nanti kita juga kasih lihat. Untuk ininya kita juga nyara entok. Ini super. Ini super. Nah, nih, biarin lah. Ya, tempo. Makan makanan bergizi, jagung manis. Biar tambah siang. Jakarta Jakarta 3.000 ini. Yuk. Superan. Jadi sekali lagi, apapun kondisinya kita tetap bersyukur. Maka dari itu, kalau hanya bertani aja ngandalan pertanian ya, ketika hari ini kita masih bisa ngasih makan sapi enak gitu kan. Kita bisa ngasih makan, nanti mungkin di ini Cep, nanti mungkin di pipil Cep. Ini buat dopeng ini. Nanti jagung itu kamu sisir, ya, kasih makan ini, ya. Itu adalah harian kita. Kita nggak punya kebutuhan sehari-hari. Kita bisa ada bebek, bisa ada entok. Ya, menjadi petani yang sedikit cerdas, tidak selalu tergantung pada kondisi-kondisi seperti ini. Ini kanan kiri kita, ya. Alhamdulillah kelengkeng sudah mulai berbunga. Insya Allah Desember panen. Moga-moga dengan harga jagung ini ya, tapi sudah kelihatan semok-semok, ya. Sudah mulus, sudah semok, gitu kan. Hari ini dapat jatah, hari-hari ke depan dapat jatah isi dari jagung manis. Itulah kira-kira teman-teman sekalian yang bisa kami laporkan real keadaan di lapangan seperti ini. Hari-hari ini kita masih belum beruntung, tapi kemungkinan ke depan ya harapan kita, petani itu nggak pernah berhenti berdoa, berusaha dan berharap ada yang melihat ketika kondisi saat ini seperti ini, berharap ketika panen hasilnya bagus, harganya bagus. Terima kasih, salam dari kami.